Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Tafa Zahran, NPM 18.139, kelas A, mata kuliah Hukum Asuransi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kasus Kresna Life dengan judul Perlindungan Hukum Nasabah Kasus Kresna Life dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK dalam bentuk legal memorandum di bawah bimbingan Bu Tuti Rasuti SHMH. Yang pertama ada heading, yaitu sebagai berikut. Yang kedua ada legal issues, jadi kasus gagal bayar yang dilakukan oleh Kresna Life. Berikut muncul permasalahan, yaitu yang pertama ada apa sisi positif kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pilot bagi perusahaan asuransi. Yang kedua ada apa perlindungan hukum OJK yang dapat diberikan kepada para pemegang polis jika perusahaan asuransi dipilotkan. Yang ketiga ada apa upaya hukum bagi nasabah yang telah dirugikan. Selanjutnya ada asumsi, karena kasus gagal bayar yang dilakukan oleh Kresna Life bisa diselesaikan dengan cara melakukan gugatan secara perdata. Isi gugatannya adalah berupa ganti rugi terhadap klaim yang gagal dibayar oleh Kresna Life. Tetapi ada juga aspek perlindungan konsumen, yaitu OJK harus memastikan bahwa konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung atau perusahaan asuransi. Pasal 4 huruf D, E, H Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Perasuransian, dan kewajiban bagi penanggung atau perusahaan asuransi memenuhi apa yang menjadi hak konsumen, di mana UPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen. Kondisi penanggung atau perusahaan asuransi dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang tentunya tetap wajib memperhatikan kepentingan nasabah. Dengan kata lain, hak konsumen asuransi tidak boleh dirugikan dengan kondisi PKPU perusahaan asuransi. Guna menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen asuransi, oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini lembaga atau regulator yang menaungi kebijakan polis asuransi harus segera mengambil tindakan penegakan proses hukum untuk melindungi konsumen apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen. Ada brief review berisikan, yaitu pemerintah harus melakukan usaha dengan perlindungan terhadap perusahaan asuransi agar kasus-kasus kepelitan seperti kasus Kresna Life tidak terulang, antara lain adalah dengan membatasi pihak yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang Pasal 2 Ayat 5 yang menyatakan bahwasannya permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada statement fact. Pertama ada PT Asuransi Jiwa Kresna Life atau Kresna Life Insurance menunda pembayaran klaim pada polis nasabah. Dan kedua ada Kresna Life pun menyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban polis Kresna Link Investa atau KELITA dan Protekto Investa Kresna atau PIK karena terdapat masalah likuiditas portofolio investasi atau underlying investment. Selanjutnya ada Kresna Life menyatakan akan menunda setiap transaksi penebusan polis yang akan dan atau telah jatuh tempo sejak 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Februari 2021. Perhitungan atas kewajiban penebusan polis itu dilakukan perseroan setelah 11 Februari 2021. Yang keempat ada Kresna Life juga akan menunda pembayaran manfaat investasi sesuai ketentuan polis yang telah jatuh tempo mulai 14 Mei 2020 sampai 10 Februari 2021. Perhitungan manfaat investasi dan tata cara pembayaran itu dilakukan pada 11 Februari 2021. Pada Juli 2020, terdapat pertemuan virtual sejumlah nasabah dengan pihak manajemen untuk membahas kejelasan pencairan polis, namun belum terdapat titik terang terkait pembayaran klaim tersebut, hingga akhirnya para nasabah menggeruduk kantor OJK untuk meminta otoritas turun tangan menyelesaikan masalah.
Ada legal memorandum yang pertama yaitu membahas mengenai sisi positif kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pilot bagi perusahaan asuransi. Adanya kewenangan yang dimiliki OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengajuan permohonan pernyataan pilot bagi perusahaan asuransi secara tersentral sebagaimana disyaratkan oleh pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian merupakan pengalihan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagai akibat dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terkait masalah kepilitan perusahaan asuransi Kresna Life, kewenangan OJK ditujukan terhadap debitur, dalam hal ini perusahaan asuransi, yang dalam pengawasan telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, di mana dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya harus seimbang meskipun di dalam prakteknya seringkali keseimbangan tersebut tidak dapat terlaksana. Berikutnya ada perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang OJK. Adapun di dalam ketentuan 29 sampai 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang OJK juga disebutkan kewenangan OJK manakala terjadi pengaduan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan yang bermasalah. Upaya hukum bagi nasabah yang dirugikan yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah bahwa ketentuan yang terdapat pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang masih tidak menutup jalan bagi nasabah untuk melakukan upaya hukum lain di luar lembaga kepilitan, karena dalam ini yang dibatasi hanyalah para kreditur di bidang hukum formil atau hukum acara. Ada kesimpulan. Yang pertama, perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana mereka yang diharapkan dapat memperingan beban risiko yang akan mereka tanggung nantinya jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Seharusnya dapat memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, terutama yang menjadi kliennya, terhadap dana yang mereka percaya kepada perusahaan asuransi tetap terlindung meskipun perusahaan asuransi tempat mereka mempercayakan dananya tersebut dinyatakan pilot dan mendapatkan pembayaran sebagai kreditur yang diutamakan. Dasar teori dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pilot bagi perusahaan asuransi adalah karena mudahnya persyaratan dalam kepilitan sebagaimana tercantum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98 tentang kepilitan bahwasanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang ketiga, ada perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan terkait tidak adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pilot bagi perusahaan asuransi sebagaimana tercantum dalam peraturan undang-undang yang ada masih belum cukup menjamin kepentingan nasabah. Yang ketiga, ada rekomendasi. Rekomendasi yang pertama yaitu pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016, yaitu sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara bertahap. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 OJK dapat menambahkan sanksi tambahan. Yang kedua ada pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016, yaitu bahwasanya OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain atau tanpa didahului pengenaan sanksi administrasi secara bertahap sebagaimana dimaksud 25 ayat 2 dalam hal perusahaan memiliki tingkat solvabilitas kurang dari 40% dan berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggung. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.